Halo para sedulur Mbah Jagat Mistis. Santai dulu, tarik nafas pelan. Karena malam ini Mbah bakal ngajak kalian ke sebuah kisah yang entah disebut beruntung atau justru kutukan bagi orang-orang yang pernah melangkah masuk sebuah rumah sakit yang katanya cuma buka setelah pukul 1 dini hari. Sebuah tempat yang di peta masih ada, tapi di dunia nyata sebenarnya telah ditutup lebih dari 12 tahun. Dan meskipun sudah kosong, gelap, dan tak lagi beroperasi, beberapa orang tetap bisa masuk, tetap bisa mendapat pertolongan, tetap bisa pulang dengan selamat. Ya, selamat secara fisik, tapi jiwanya belum tentu. Rumah sakit ini dulunya bernama RS Wijaya Sejahtera, berlokasi di pinggiran kota kecil yang dikelilingi sawah dan perkampungan tua. Sekilas bangunannya biasa saja, 3 lantai dengan bangsal bersalin, ruang IGD, ruang operasi kecil, dan kamar rawat inap. Tapi siapa sangka tempat itu ditutup karena insiden yang sangat kelam. 1,1 ruang bersalin yang selalu paling sibuk dulu, ruang bersalin RS Wijaya Sejahtera, jadi favorit masyarakat karena para dokternya sabar, terutama seorang bidan senior bernama Suster Ratmi. Dia sudah puluhan tahun bekerja, dikenal lembut, perhatian, dan hampir tidak pernah marah. Tapi ada satu sisi yang warga tidak tahu. Suster Ratmi bekerja terlalu keras. Bahkan ketika rumah sakit sepi tenaga, dia sering jaga sendirian. Sampai suatu malam, kejadian tragis itu pecah. Malam itu, seorang ibu hamil datang dalam kondisi kritis. Konon ketuban pecah di perjalanan. Dalam keadaan darurat dan minim tenaga medis, Suster Ratmi memberanikan diri menangani persalinan sendiri. Ruang bersalin penuh darah. Lampu berkedip staf lain sedang bertugas di ruang lain, sehingga butuh beberapa menit sebelum mereka bisa membantu. Dan di tengah upaya menyelamatkan ibu itu, Suster Ratmi mengalami serangan jantung. Dia jatuh tepat di samping ranjang pasien yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Saat dokter datang terlambat beberapa menit, semuanya sudah kacau. Ibu itu meninggal. Suster Ratmi meninggal. Bayi yang dikandung ibu itu juga tidak sempat keluar. 3 nyawa hilang dalam satu ruangan. Sejak malam itu, lampu ruang bersalin sering menyala sendiri. Terdengar suara troli yang berjalan walau tak ada orang. Para satpam sering melihat bayangan perempuan berseragam. Suster berdiri diam di depan pintu ruang bersalin. Beberapa staf mulai sering kerasukan, pingsan, atau tiba-tiba sakit tanpa sebab. Akhirnya pemerintah memutuskan menutup rumah sakit itu selamanya. Dan sejak hari itu, pintu ruang bersalin digembok. Tapi gembok itu sering berpindah posisi sendiri. Kita masuk ke tokoh utama pertama kita, Gilang, seorang pemuda 27 tahun yang bekerja sebagai sopir pick up sayuran. Suatu malam sekitar pukul 00.45, Gilang mengalami kecelakaan kecil. Tangannya sobek karena tersayat pecahan kaca saat menurunkan barang. Darahnya cukup banyak dan dia panik ponselnya mati. Tempat itu gelap dan dia sendirian. Lalu dari kejauhan dia melihat cahaya lampu di ujung jalan. Tertulis IGD RS Wijaya Sejahtera 24 jam. Padahal sampai hari ini warga tahu itu rumah sakit terbengkalai. Tapi Gilang yang sedang panik dan kesakitan tak pikir panjang. Saat dia masuk, IGD itu terlihat normal. Lampu terang AC menyala, bau antiseptik, kursi tunggu rapi. Perawat duduk di depan komputer. Seorang perawat wanita tersenyum dan menyuruh Gilang duduk. Lukanya parah, Mas. Sini, saya bantu. Suaranya lembut. Gerakannya tenang, profesional.
Dia membersihkan lukanya, menjahitnya, dan tak lupa memberi obat. Semua terlihat normal. Setelah selesai, perawat itu berkata, "Besok kalau masih nyeri, datang lagi ya mas, kami buka setelah jam 1." Gilang mengangguk sambil bingung. Tapi dia tak memikirkan aneh-aneh. Karena lukanya masih perih, Gilang kembali. Dia datang pukul 2:30, tapi tempat itu gelap. Tak ada lampu, tak ada satpam, tak ada suara. Dia coba mengetuk pintu IGD, tidak ada jawaban. Coba keliling, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan saat dia menyalakan senter HP, ruangan yang semalam terang benderang itu kini dipenuhi debu, jaring laba-laba dan perabot rusak. Kasur IGD sobek, meja penuh karat, lampu pecah, nampan obat kosong. Bahkan bekas serutan jahitan di tangannya. Tak ada catatan medis atau bukti dia pernah dirawat. Gilang terdiam, mulutnya kering. Kemudian dari kejauhan dia mendengar suara, "Mas, kenapa balik lagi?" Suara itu, suara perawat yang menolongnya kemarin malam, padahal gedung gelap. Tidak ada siapa-siapa. Dia lari terbirit, dan sejak itu dia tidak pernah mendekati rumah sakit itu lagi. Raras sedang dalam perjalanan pulang bersama suaminya. Kontraksi datang tiba-tiba dan sangat kuat. Jalan menuju rumah sakit umum jauh, sekitar 25 menit. Di tengah panik, Raras melihat papan petunjuk ke RS Wijaya Sejahtera. "Mas, kesini aja dulu, aku nggak kuat." Suaminya ragu, tapi katanya rumah sakit ini sudah. "Aku nggak kuat." Suaminya menyerah dan menancap gas. Yang mereka lihat sama seperti Gilang. Lampu terang. Ada resepsionis. Ada perawat jaga ruang bersalin bersih dan tampak baru. Seorang suster menyambut mereka datang dengan senyum lembut. Namanya disebut Suster Ratmi. Nama yang seharusnya sudah meninggal 12 tahun lalu. Tapi Raras dan suaminya tidak tahu cerita itu. 3,3. Proses persalinan berjalan lancar. Suster Ratmi membantu seluruh proses. Membimbing pernapasan. Memberikan instruksi, menenangkan. Raras menjawab semua ketakutannya. Pelayanannya sangat menenangkan, sangat manusiawi. Anak Raras lahir sehat. Bayi laki-laki mungil yang langsung menangis keras. Suster Ratmi menggendong bayi itu dengan penuh kasih. "Selamat ya, bu, bayinya sehat." Raras menangis lega. Setelah semua selesai, mereka dipersilakan pulang. Suster Ratmi hanya berpesan, "Jangan lupa rawat baik-baik anak ini. Dan kalau nanti besar, jangan biarkan dia dekat dengan rumah sakit ini. Ya, Bu." Raras bingung, tapi hanya mengangguk. 2 hari kemudian, Raras ingin kontrol karena bayinya sedikit kuning. Dia mengajak suaminya kembali ke rumah sakit. Tapi yang mereka lihat malam itu benar-benar berbeda. Bangunan itu gelap, jorok, dipenuhi lumut, kacanya pecah, pintu utama digembok. "Mas, ini kok gini? Kita dulu masuk dari mana?" Raras mulai gemetar. Suaminya mencoba memanggil siapa saja. Tidak ada jawaban. Ketika mereka mendekat ke ruang bersalin, angin dingin tiba-tiba berhembus. Lalu pintu yang tadi digembok mendadak terbuka sedikit sendiri. Dan dari celah itu terdengar suara, "Bu Raras, nanti kalau anakmu nangis tengah malam, jangan biarkan dia memanggilku." Suara Suster Ratmi Raras langsung pingsan. Beberapa hari kemudian, keluarga Raras mendatangkan seorang tetua desa untuk membersihkan energi buruk. Disitulah Raras baru tahu kenyataan. Suster yang menolongnya sudah meninggal 12 tahun lalu. Ruang bersalin tempat dia melahirkan adalah ruangan tempat suster itu tewas. Banyak ibu dulunya meninggal di ruang itu. Namun roh Suster Ratmi tidak jahat. Justru dia terus bekerja membantu para ibu hamil. Karena di saat hidupnya, dia meninggal saat bertugas dan merasa tugasnya belum selesai. Tetua desa berkata, "Bayimu lahir sehat karena ditolong oleh sosok yang
masih menjalankan kewajiban terakhirnya. Tapi jangan pernah kembali ke sana. Rohnya tak akan selamanya jinak. Begitulah sedulur rumah sakit yang katanya sudah mati ternyata masih hidup. Dalam cara yang berbeda. Bukan hidup oleh manusia, tapi oleh mereka yang tugasnya belum selesai. Ada tempat yang meski ditutup, pintunya tetap akan terbuka. Untuk orang-orang tertentu yang membutuhkan pertolongan atau yang dipanggil oleh mereka di sana. Dan sampai hari ini, beberapa warga masih sesekali melihat cahaya lampu dari bangunan itu pas lewat jam 1 dini hari. Apakah itu cahaya atau sesuatu yang sedang menuntaskan tugas terakhirnya? Silakan kalian nilai sendiri.